nggak ada suaranya gimana nih kayak gitu? Pagi. Oh ya, terima kasih ya supportnya. Alright, thank you banget sudah hadir di IPWDU dan hari ini adalah panel yang paling panas sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena proyek Indonesia itu selalu dipandang sebelah mata. Ya kan, saya saksi hidupnya teman-teman. Enten proyek Indonesia itu selalu jadi tantangan. Tapi gini, regardless the season ya, orang bilang season kayak orang mau bilang season kayak ya teman-teman mesti tahu bahwa di Indonesia itu tetap ada buildersnya. Dan hari ini panelisnya luar biasa. Ada Joshua Budiman dari Sequoia, ada Dezer dari Hyper dan dari Ujung. Ini mentor ya, teman-teman saya mau cerita sedikit. Pak Robi adalah mentor pribadi karena saya masuk di GoPro itu periode 2020-2021 dan orang pertama yang mengambil saya dengan open hands, ngasih saya pengetahuan basic dan sampai sekarang masih mau meluangkan waktu kalau saya consulting Pak Robi. Jadi kalau boleh saya mohon tepuk tangannya untuk mentor pertama saya di teman-teman. Alright, so topiknya hari ini adalah Indonesia Web3 Project, Where Are They Now? Tadi kita sempat ngobrol sembari nunggu ke panggung ya, katanya Pak Robi, Bon tolong pertanyaan untuk saya jangan yang gampang. Saya ngomong sama David, Bon pertanyaan kamu terlalu mudah. Saya ngobrol sama Joshua, Bon tanya yang susah-susah gitu kan. Jadi hari ini topiknya akan saya tanya pertanyaan kamu kan mengenai relasi Web3 dan konsultasi tentang Scorpio kayak gitu. Jadi kita akan ngobrol tentang proyek Web3. Nah, aku mau kasih konteks bahwa salah satu proyek Indonesia pertama yang dapat traffic besar, yang dapat exposure besar adalah Revive Season ya. 2021 adalah tetap. Ya kan, karena kita muncul pada saat itu di saat yang tepat di bull market dan narasi proyek Indonesia pertama ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa ya. Nah ini akan relate dengan pertanyaan kita. Kita pengen coba deep dive. Orang boleh punya conviction, orang boleh percaya dengan proyek, orang juga banyak yang akan menggunakan proyek Indonesia dan proyek luar, betul. Nah kita pengen cari tahu langsung dari para pelaku proyek. Jadi yang pertama aku pengen tahu per hari ini lah, progres terbaru teman-teman. Biasa yang mau naikin level. Isi udah pas, tinggal geser-geser aja. Oke sip. IP karena sebetulnya IP-nya sering menambah gitu. So kita mulai dari Joshua ya. Paling dekat mas. Monggo. Ya kok, kalau itu bagus tambah sebetulnya kita tinggal bikin dari tahun 2020 sampai sekarang. Cuma kayak sekarang dia terkeluar dia karena aku lihat buat adopsi itu biasanya cuma ada dua cara sebenarnya untuk bisa menjadi adopsi. Yang pertama itu adalah lewat regulasi. Oke. Yang kedua itu adalah lewat entertainment. Jadi dulu kita menganggap bahwa kan 2 tahun pertama itu aku sudah pergi speaking di acara-acara itu 100 paling mungkin di kali itu. Baik banget. Dan di sana mungkin edukasi itu can go until knowledge ya gitu. Tapi untuk bisa lebih itu butuh sesuatu yang bisa membuat orang untuk mau keep on coming. Makanya meme sempat ramai banget gitu. Karena itu entertainment. Betul. Dan sebenarnya sama juga kenapa orang suka trading karena sebenarnya trading itu entertainment buat mereka. Mereka baik di loss atau juga dari profit. Sometimes. Betul. Jadi mereka pengen untuk dapat dopamine terus. Nah di kita entertainnya itu dibagi jadi ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu di racing. Nah yang kedua itu di IP. Nah yang ketiga itu kita ada di lifestyle. Nah tambah satu kita sebenarnya lagi masuk ke syariah. Oh masuk syariah. Betul. Oke, ini menarik. Pertanyaan pertama tentang IP ini, karena background dia tuh sebenarnya dulu tuh desain, ini setiap kreatif industri dan kita semua tahu bahwa mendevelop IP di Indonesia itu sama sekali nggak mudah. Baik itu kesadaran dari pelaku regulatornya misalnya enggak, maksudnya belum ada regulator. Yang kedua, kita seringkali lebih mudah untuk mengadopsi lebih banyak IP luar, contoh kayak anime, manga, whatever. Nah pertanyaannya, kenapa IP? Karena kan kita semua tahu lah, untuk lu bisa nge-build IP sampai berkembang, itu gonna takes time, gonna takes resource. So the question is why IP? Padahal kalau lo cari mungkin akan lebih banyak hal-hal yang lebih mudah.
singkatnya passion kali ya. Jadi memang secara passion udah sering kesana. Tapi kalau kita melihat secara gambar besarnya, kemarin kan ada cerita udah kita dengar yang Netflix Iya, si Warner Bros itu sampai berapa? 82 miliar dolar ya. Itu lebih gede daripada Twitter kemarin ya sih. Iya ya, aku something Ya, ya. itu 44 miliar dolar. Ya. Jadi hampir 2 kali lipat. Memang Warner Bros itu menggunakan itu udah gede banget besar. Tapi kita lihat sebenarnya potensi di Southeast Asia, nggak hanya Indonesia itu gede banget. Gitu. Dan Indonesia sebenarnya dengan mereka sudah terpapar justru dengan terpapar dengan segala macam film, ada Jumbo gitu ya, mereka jadi ngeliat kualitasnya harus seperti ini. Gitu. Mungkin yang paling susah adalah ini, salah satu kata-kata penting yang aku pelajarin dari ibu Amerika kita adalah orang Indonesia tuh jago banget untuk berkreasi, tapi susah jualan. Gitu. Dan basically sih kita lagi coba untuk gimana kita bisa bantu untuk para kreator-kreator IP lokal ini bisa jualan. Om. Nah, nextnya Mas, sorry ya. saya Pak Robi. Ini kan Pak Robi itu adalah Bapak IDM Indonesia ya teman-teman. Jadi mungkin kalau menceritakan mengenai proyeknya, konkret update, atau apapun yang mau di-share ke audiens hari ini. Ya, jadi kalau komunitas kan launchpad ya. Kalau launchpad pada dasarnya bisnisnya simple banget. Yes, bisnis fundraising. User datang ke launchpad kok berharap dapetin teman-teman baru yang ada potensi cuan bukan. Ya. Project datang ke launchpad atau platform kok harapannya adalah mereka bisa raise funds. Selama ini sudah jalan 4 tahunan, kita tuh selalu mengharuskan user untuk punya token kok yang betul-betul dia staking. Ya. Ya, kedepannya yang akan kita bikin tuh kita pengen bikin satu ini on progress mungkin next month gitu. Jadi tipe launching yang pakai token staking masih belum ada, tapi kedepannya akan juga ada satu metode launching di mana user-user kalau mereka mau ikutan sale suatu project tertentu itu mereka nggak perlu punya token staking lagi. Jadi kita melihat ada beberapa launchpad di luar sana, terutama dari Amerika yang mereka nggak punya token, jadi kita ingin pelan-pelan adopsi cara mereka. Karena ya launchpad memang bisnis yang agak menurut saya agak terlalu straightforward dan boring sih. Tapi launchpad merupakan salah satu narasi yang menurut saya bisa dibikin perkembangan market. Contoh di 2021 waktu Boni juga pertama kali start itu kan DeFi ya, benar kan? DeFi, GameFi dan lain-lain. Kita sebagai launchpad netral aja, kita bisa launching project apapun, mau GameFi, mau DeFi. Kalau sekarang AI agents atau kita bisa goreng IP atau RWA, kita bisa support semuanya. Jadi ya perkembangan kita sementara di situ sih buat. Kalau dari sisi kalau dulu kan di Fund Summer kayak everybody knows launchpad apa yang betul, industri masuk lagi. Nah, cuma kan sekarang kita melewati cycle market yang unik ya. Orang bilang itu bahwa semakin banyak naratifnya, means that akan makin fragmented. Kalau dari sisi platform sendiri, Iya, itu betul. Hanya saja mungkin karena kita sudah ada track record dan sudah ada nama, jadi ya loyal user kita kan tetap ada aja. Itu terbukti dari setiap kita pakai fundraising dengan target 250-300 ribu itu selalu fail. Ya. nah nextnya ini adalah project IDEO juga, tapi mungkin untuk Web2 ya, Mr. David di sini. Nah, oke, mungkin David bisa cerita mengenai projectnya, and then what you're doing, and then what your hopes for like plans. First of all, thank you buat teman-teman lagi. Ini kali pertama saya jadi panelis di Indonesia. Mungkin ya jadi, tapi mungkin juga apa event. Jadi aku ingin cerita sedikit tentang platform yang kami bangun dan sebagai platform yang paling muda di sektor ya. Jadi ini baru Agustus kemarin launching. Jadi sebenarnya adalah kategorinya RWA, Real World Clients atau aset. Dan kita itu menggunakan sebuah platform di mana kita connect Web3 investors dengan real world businesses. Nah, jadi di mana kita sudah menjalani ini sudah hampir 6 bulan dan kita udah milestone kita sejauh ini kita udah open 4 outlet dan maksudnya dari ada investor yang mau masuk ke investment kita, mereka bisa invest, kita yang kurasi bisnisnya, jadi mereka tinggal melihat projection-nya, mereka lihat
udah open di K-Mall kemana-mana. Itu enabled by Hyper. Jadi kita bisa bayangin kalau ternyata blockchain itu dan Web3 itu udah jump ke dunia nyata. Jadi di K-Mall di Kemayoran itu kita udah open satu outlet Soft Sally. Baru kemarin banget kita open outlet kedua kita itu Dore Chinatown, itu di Tunjungan Plaza di Surabaya. Itu baru kemarin banget aku dari Surabaya cek dan semuanya lancar. Di Tunjungan Plaza 6 lantai 2. Nah minggu depan kita akan buka outlet ketiganya itu Dore juga, itu di Icon Mall Sanur di Bali. Baru nanti di Januari kita akan buka Dore yang selanjutnya juga di Surabaya, tapi kali ini di Pakuwon Mall. Jadi kita udah 4 outlet, orang-orang invest karena bisnis kita real, bricks and mortars. Dan kita kemarin manage to post the Dore drop, kita bilangnya drop waktu kita open the campaign, itu kita manage to post in 7 minutes. 7 menit kita sold out dan kita melihat adanya demand yang besar, orang-orang butuh akses untuk masuk ke dunia bisnis, F&B, dan mereka butuh mereka butuh yang kita sediakan yaitu fragmentisasi investment, dan juga business owner mereka butuh scale up, dan kita membuka akses pendanaan melalui Hyper. Nah jadi kemudian yaitu Management Journey, dan kita ada buka yang baru, ini udah running dan kita akan eksekusi lebih lanjutnya di tahun depan, namanya adalah Hyper Show. Ya Hyper Show ini adalah kita enable orang-orang untuk masuk invest di dunia entertainment. Jadi movie production, ya kemudian ada music concert. Jadi kita pledge ada 4 event dalam 1 tahun dan kita udah secure 2. Yang pertama itu kita terlibat di produksi film Ketok Magic. Itu mungkin boleh teman-teman boleh cek, itu komedi genrenya, akan tayang di Q1 tahun depan. Dan yang kedua kita lagi persiapkan ada konser dari artis internasional, kita akan adakan di Jakarta juga. Itu aku belum bisa disclose karena itu kita lagi finalize semuanya. Dan untuk Hyper Show ini ya kita pengen orang-orang juga bisa jump ke industri. Kita tahu IP di Indonesia itu ini yang berkembang. Nah bukan hanya itu, kita juga melihat kayak F&B, kita udah mengekspor banyak sekali brand, kayak Soft Sally ada di Dubai, kayak kita lihat kopi kenangan ada di Manila, udah di mana-mana. Jadi kita pengen mengekspor, kita pengen bantu brand Indonesia itu scale up. Jadi aku merasa ada alignment dengan Bro Josh di sini. Masuk IP Nah, kita lihat juga kayak di industri entertainment, kayak Indonesia itu udah berani ngadain konser level skala gede lah gitu kan. Kita bisa dari EDM, dari pop, dari K-pop, segala macam, dari metal, rock, itu semua kita udah berani juga. Dan itu kita siap untuk scale up, untuk audience juga, untuk promotor juga kita siap membantu. Dan terutama di movie juga kita melihat banyak banget, ada production house kemarin minggu lalu aku di Jogja, di JAM, itu Yogyakarta Art Film Festival kan. Itu banyak sekali studio yang punya film bagus-bagus tuh udah luar biasa. Ada Netflix juga buka booth di sana. Dan aku ngerasa ya Hyper ada di sini untuk membantu supaya Indonesia itu bukan kita udah bukan follower, mungkin di RWE ini kita bisa sebagai first mover lah. Nah jadi untuk RWE-nya Hyper itu kira-kira kayak gitu, dan juga beberapa achievement yang udah kita capai di 2020. Sebenarnya itu relate juga sama ada beberapa produknya IT, tetapi kan juga harus support bisnis untuk scale up. Pak Robi masih di jalur full web ya kan, pertanyaannya adalah sekarang ini, buat Hyper dulu mungkin yang akan menjawab pertanyaan. Kita bicara relasi antara project yang dibangun dengan situasi market. Karena kan Hyper running 2-3 bulan dari Agustus berarti hampir 4-5 bulan. Nah, 4-5 bulan itu kan banyak narasi yang bilang bahwa 2020 kita akan masuk ke market. Kan
yang punya basically di Earth di ujung atau di awal kita akan masuk ke Jakarta. So kita pengen coba digging deeper. Apa sih strategi dari sebuah proyek yang kalian baru bangun dan katakanlah beneran amit-amit ya kita masuk ke bear market. So dari sisi hunter pengen tahu ini apa sih critical strategic move yang akan bisa kalian lakukan untuk tetap bisa stay di bisnis, tapi siap dengan resiko volatilitas marketnya. Nah jadi sebenarnya mindset kita waktu berbangun di Hyper itu memang kita harus mikirin soal market. Nah kalau misalnya kita punya bisnis, kita punya investment di dunia web tool, toko, outlet, mungkin konser seperti yang tadi kita ikutan, bukankah waktu bear market datang itu kita nggak terpengaruh apa-apa? Karena bisnis punya jalan. Nah, menurut aku yang menarik dari Hyper ini adalah orang-orang itu masuk dan berinvestasi di sesuatu yang mereka lihat, mereka pakai, bahkan mereka konsumsi. Dan itu hal yang uniknya hal itu adalah kita allow people untuk masuk, tapi kita menggunakan teknologi blockchain sehingga semuanya borderless gitu. Nah jadi kalau dibilang strategi untuk bull market atau bear market, aku masih merasa yang kami bangun itu adalah company. Jadi kita itu nggak ngikutin soal narasi market sentiment. Jadi yang kita bangun itu sesuatu yang memang based on real business. Tapi kita pakai teknologi dan infrastrukturnya web gitu. Nah jadi kalau menurut aku sih di bear market ini tetap fokus, kalau boleh kasih sedikit mindset aku ya. Hyper ini timnya sangat lean, founder, developer beberapa, kemudian kita ada Wahyu Group yang memang udah berjalan, itu adalah orang yang inkubator dan akselerator F&B, mereka udah jalan 10 tahun, mereka udah punya experience-nya, portfolio. Nah makanya kalau menurut aku yang paling penting itu adalah timnya lean. Jadi kita bisa punya revenue source yang baik. Nah jadi kita juga punya banyak private group yang funding, yang kami untuk kan kami kurasi bisnis ini, jadi kita pilihkan bisnis mana yang bagus dan kita dapat management fee. Jadi menurut aku yang paling penting di bear market adalah yang pertama adalah kita secure di mana runway itu bisa lean, bisa dan juga ada source income yang lain. Seperti kalau kami sih, ya kami ada management fee juga untuk beberapa private group founder. Nah jadi kalau di bear market ini tetap aja Hyper tetap seperti biasa. Nah, kalau dari Jos tidak. Sebenarnya kita lihat dari awal tahun ya, bahwa sebenarnya narasi di Hyper itu bahwa mencari itu sebenarnya ada foundation di yes, just fix it saja. Ya. Jadi dengan kayak gitu, apa yang bisa dilakukan? Tadi kita tarik sebenarnya nggak ada maksud foundation. Kenapa kita perlu untuk akan memang mana yang perlu diarahkan, yang mana dilihat sebutkan tadi, akan memang teknologinya untuk pembangunan daripada project. Nah, situ ini kita ada 3 fokus. Nah, kita masing-masing sendiri sama sebenarnya. Kita mengerjakan hal-hal yang kita bangun masing-masing di PSI. Jadi kalau di aku kita di sini pada PMS, sama juga kita sama. Nah, di sana itu kita membagi bagian ini kita tahu aktivitas sendiri juga aktivitas doakan kalau jadi tahun ini ada kolaborasi antara kita Maskot Kota Jakarta. Oh, Maskot Kota Jakarta. Kita akan menggunakan kita ada lainnya IP-nya yang kuat. Wah, nice. Yang kedua dari segi syariah, jadi ini sini ada KRS. Syariah itu marketnya sekarang $1 triliun. Dan Indonesia itu top 10 daripada populasi. Tapi ada syariah Indonesia Malaysia ini 60%. Jadi ini 80% itu adalah peluang yang kita bisa. Dan kita lagi siap untuk platform, sudah siap harus event. Ini lagi dalam proses itu, which is tidak hanya Indonesia, tapi global market. Nah itu bisa diberitakan. Kita jadi nggak menggunakan lagi adalah market web, semuanya adalah satu market financial yang kita market financial. Dan blockchain sebagai
Livestone kita ada satu founder lagi yang lagi ngerjain satu aplikasi baru yang untuk orang-orang kesepian. Oke, gitu. Jadi yang kesepian nggak bisa kumpul-kumpul, gitu kan? Nggak bisa kumpul di Dore, gitu kan, di Dore, gitu, di Sorcelli, gitu, itu bisa gitu. Makan bareng gitu. Nah dia lagi mempersiapkan karena ternyata generasi dari nilai ke bawah itu susah cari teman. Jadi ini namanya dia Meet the Stranger, namanya Daylight, itu lagi dikembangkan. Jadi seperti itu, kita masing-masing punya yang kita kerjakan, tapi semuanya bermuara pada sekuria dan produk kita jalankan. Nah, mungkin yang paling susah nih Pak Dodi, karena fully Web3 pasti sangat-sangat sensitif dengan kondisi market kan. Simpel aja, short the market. Jangan ya, bercanda ya. Short, open short 100x ya. Bercanda. Cuma dua arah ya. Jadi ya, kalau misalnya tahun depan ada bear market, obviously itu bukan bear market pertama kita. Dulu di 2022-2023 memang bear market yang cukup parah mengaruhi kita. Dan ya yang tadinya 1 bulan itu kita biasa launching project 3-4, itu waktu bear market tuh pernah 1 doang, ada yang saja ada. Nah, kalau memang dari sisi launchpad memang agak sedikit sulit Bon, karena memang like you said it's fully Web3, ya kan kita bantu project fundraising, dan pada saat bear market pasti animo masyarakat invest lebih turun ya. Nah maka dari itu saya dan beberapa tim dari komunitas kita juga bentuk suatu platform untuk edukasi. Jadi kita merasa bahwa salah satu hal yang paling susah bagi orang untuk masuk Web3 adalah ketidaktahuan mereka soal Web3. Jargon-jargonnya itu susah. Mungkin bagi kita yang muda-muda begini gampang lah ya istilah-istilahnya ya. Tapi kalau yang udah berumur, jargon istilah itu staking, apa sih RWA, apa sih, ya banyak salah ya. Akhirnya kita bentuk suatu platform belajar yang ada di komunitas kripto, di mana kita mau fokus untuk mengedukasi masyarakat Indonesia soal kripto. Bukan cuma soal trading, kripto is not all about cuan, gitu kan. Kayak John bilang, memang di sini 90% orang masuk for financial gain. Tapi ada hal yang mereka nggak pahami itu, bahwa project kripto itu banyak juga project yang ada fundamentalnya. Dan itu nggak jarang sekali terekspos. Di berita-berita di mass media banyak yang terekspos itu yang meme doang. A trader made 1 million from $100 gitu kan, yang 10.000. Jadi orang menjadi ke arah situ semua. Sebenarnya itu short term aja. Itu kan teknologinya bagus, RWA itu terbukti semuanya. Nah, kita justru memang mau ngajarin orang, edukasi masyarakat Indonesia terutama bagaimana sih cara memilih project-project yang fundamental, supaya kita nggak dibanding-bandingin sama saham. Kalau orang saham yang kripto, apa sih fundamentalnya? Mana gedungnya Bitcoin? Selalu ngomong gitu ya kan? Selalu harus ada gedung. Nggak selalu. Ya kan kita ajarin mereka bukan DeFi lama. Masukin tuh, masukin Hyperliquid misalnya contohnya. Berapa fee atau revenue yang sudah didapetin dari Hyperliquid selama 1 hari kemarin atau 1 tahun ke belakang? Itu sudah billions of dollars. Itu kan juga bisnis. Hanya saja nggak ada gedungnya. Lu nggak bisa lihat gedungnya. Tapi bukan berarti itu bukan bisnis yang profit. Nah, jadi itulah yang kita lakuin, edukasi Karena ya harus kita satu katakan edukasi itu merupakan salah satu hal yang dibutuhkan. Karena sampai hari ini pasti selalu ada orang yang bilang kripto itu bohong, whatever. Selalu ada apa ya? Ini orang Kalau lagi merah sih, semua ya semuanya gitu deh. Kalau lagi merah semua udah kripto scam. Tapi kalau semua itu semuanya happy aja. Aku setuju edukasi itu penting. Makanya next step-nya itu kan setelah ada edukasi, orang lebih aware. Nah, mereka juga bisa cari tahu project yang baik, mana yang ya seperti Pak Robi bilang ya ada fundamental yang baik. Mereka bisa lebih wise dalam berinvestasi, ya kan? Dan kan ya hopefully mereka portfolio experience mereka juga jauh. Nah, tetapi kan kita mau observasi Indonesia kan sebagai project Indonesia nih, Pak. Satu hal yang juga seharusnya mendukung sebuah project ini bisa berkembang, di mana ini menjadi sesuatu penting adalah regulasi. Betul nggak? Ya kan? Kita bicara regulasi nggak cuma dari sisi as a crypto business, tapi juga mungkin sebagai dari sisi perspektif IT atau kreatifnya. Ini yang paling besar Pak Rudi nih. Jadi saya akan tanya Pak Rudi paling belakang, mungkin dari Jos dulu. Jadi gimana Jos melihat as a personal atau company atau project gitu ya, melihat regulasi dan sistem di Indonesia?
especially with your business, with what you're building, sama sisi webnya atau kriptonya. Oke. Mungkin kayak trigger questionnya adalah gimana kalau kita pemerintah sudah meregulasi kripto di Indonesia, ya semua di bawah. Dari menurut kamu gitu ya, dengan ada ojk yang semakin memberi kepastian bahwa kita udah membawa otoritas jasa keuangan, bagaimana dari sisi proyek yang lihat perpindahan ini? Jadi aku mikir karena kebetulan aku punya pekerjaan yang kerjasama di kalau dari teknis saya kira kan sebenarnya posisi pemerintah kali ini kabinet ini adalah banyak anak muda yang jadi anak muda tersebut mulai memberikan influence. Tapi kita di belakang setiap generasi kalau perbedaan yang atas itu kayak dinosaurus. Kita ini juga kan dari bawah generasi Z, kita kan kayak dinosaurus. Buat mereka ininya apa sih? Kita juga kita gitu. Jadi waktu masuk ke atas mesti kita tahu ini tentang apa, ada apa kita presenter dan lain-lain. Jadi butuh waktu dalam setahun terakhir ini dari Kementerian Tanah Putih yang lihat sih memang banyak anak-anak muda yang tadi bergerak untuk bisa dikomunikasi ke atas. Jadi dari sana, hopefully 4 tahun ke depan mulai akan bakal banyak regulasi-regulasi di belakang ini. Karena kalau teman-teman dari segi IP-nya di Kementerian Ekonomi Kreatif itu sangat semakin dulu. Oh, sangat semakin dulu. Bahkan dari itu sudah and by the way, sebenarnya ada satu yang menarik ya, kalau bicara regulasi, kita bicara bagaimana ada korelasi antara Web3 dan Web. Nah, salah satu daripada proyek yang menarik juga yang erat sama kita ya, namanya ini Kuga kemarin dari teman ini Kuga project. Jadi Kuga ini dari Indonesia juga kemarin habis di Argentina juga bisa masuk di top 12 dari 450 project di dunia. 2 dari 3 di Asia dan ini yang ternyata udah making revenue di base sama dan dia juga go into the IP adoption sama adoption. Jadi sebenarnya ada project yang memang di tengah regulasi yang masih kiri kanan ini dia tetap bisa jalan untuk bisa go di dunia. Dan kita happy sih bisa kemarin sama. Artinya dari sisi non-web3-nya, kalian melihat bahwa regulasi atau at least visual experience ya, di sisi kementerian atau kreatif ya, kreatif itu sudah mendukung. Lumayan lebih growing. Oke, baik. Dan sedangkan di sisi OJK semakin memberikan kepastian posisi aset digital kripto di Indonesia. Which is good thing buat kita semua. Dari Kita ada ketua di baru ini. Iya, betul. Nah, kalau dari David gimana melihatnya? Kita dari sisi hyper kita senada dengan Bocos ini. Kita juga merasa adanya gap tentang informasi dan edukasi antara kita selain lama dan baru, dan kita sekarang di masa dimana teknologi berkembang lebih cepat, potensi ada di mana-mana, IP itu betul banget, dan di luar ya IP itu udah sekarang udah rolling dan sudah evolusi berikutnya. Sementara kita di sini memang masih ini ya, mencoba untuk mengembangkan fase awal, tapi potensinya ada karena kita kreator juga kan banyak di sini dan juga ide-idenya bagus. Dan aku merasa di Indonesia ini generasi mudanya sangat mudah terinspirasi, jadi lebih kreatif, teknologi juga semakin maju. Nah, kalau menurut aku sih sebagai project RWB, compliance itu sangat penting karena kita berhubungan dengan banyak yang Web2 juga, dan apalagi kita fisik seperti website store. Nah, jadi kalau kita udah ada compliance di ISO 27001 dan 9001 untuk security dan quality. Kemudian ya dari segi kita punya token, utility token, kita udah masuk di AAP, dan juga kita seperti yang Jos bilang tadi, kita juga udah menunggu kapan kita bisa jump ke sandbox dan lain-lain. Nah, tapi kalau Indonesia dan aku nangkap pertanyaannya tuh gini loh, Indonesia dan perkembangan blockchain dan gimana caranya supaya dari pemerintah dan juga pelaku itu bisa ketemu di tengah lah ya. Aku merasa sih ini sudah jauh lebih baik dari kemarin-kemarin kali ini, setuju. Dan mungkin kita bisa lihat
yang lebih solid lagi, foundation untuk semua pelaku di Web3, dan pemerintah itu hopefully very soon. Kalau aku lihat sih bakal banyak sih, bisa kita. PNS yang gitu juga kan, yang konten. Yang mana? Ada PNS main. Ya, itu juga. Oh yang ya. Udah mulai ngerti kan? Iya, makanya udah paham kan. Cuman ya harapan kita sih yang bisa lebih support ke project-project yang memang legit, yang udah punya portfolio, yang memang para foundersnya juga udah emang grinding udah sejak lama, itu duluan sih. Nah, kalau Pak Rumi gimana? Karena kan Pak Rumi paling kompleks ya, full di Web3, kemudian IDO juga, dan semuanya borderless. Saya melihat sejak kripto dihandle sama OJK berbeda dengan ini memang sekarang sudah jauh lebih bagus ya. Memang kita nggak bisa berharap regulasinya itu sama seperti di Amerika gitu. Amerika betul-betul semuanya legal. Tapi saya melihat OJK punya kinerja yang cukup baik dibanding dulu waktu masih di Bapepti. Dan waktu kemarin sempat kita meeting sama OJK, dari Abi ngobrol-ngobrol sama OJK, memang mereka sedang menggodok beberapa peraturan yang ingin membuat supaya masyarakat Indonesia itu lebih bisa masuk ke contoh paling simpel gini, misal koin-koin baru lah, koin-koin baru listingnya kan di exchange global doang. Sementara di exchange lokal masih belum boleh langsung listing seperti itu. Kripto udah banyak nggak boleh karena ada banyak peraturan regulasi itu. Nah, saya yakin kedepannya mungkin nggak sampai setahun lagi di bawah OJK harusnya itu bakal dipercepat. Gitu. Mungkin akan ada peraturan baru yang memperbolehkan exchange lokal untuk listing koin-koin baru sehingga masyarakat Indonesia nggak lagi trading di yang luar. Salah satu alasan kenapa orang trading di exchange global kan itu cepat, koinnya cepat, ya kan? Ini kan masih lebih lambat. Dan ya itu satu. Yang kedua adalah sandbox. Saya juga melihat banyak OJK juga sudah mulai menginisiasi beberapa proyek-proyek untuk masuk sandbox. Harapan saya memang kedepannya terutama dari sisi IDO atau fundraising ini kalau urun dana, fundraising kan urun dana ya. Urun dana di dunia non kripto itu sudah ada peraturannya. Tapi kalau urun dana di dunia kripto itu memang belum ada peraturannya. Harapan saya adalah memang OJK bisa cepat supaya masyarakat juga lebih banyak yang bisa berpartisipasi di urun dana di dunia kripto atau kripto fundraising. Itu menarik karena kan ya kalau di urun dana di dunia non kripto kan sudah ada dengan investor ya. Betul. Mungkin dengan sebuah regulasi yang lebih jelas, lebih clear, dia bisa ngasih trust juga ke investor untuk masuk ke dunia kripto. Nah, kalau bicara soal perbandingan urun dana di dunia non kripto dan kripto, menurut saya ini kripto ini jauh lebih safe. Hanya saja belum banyak orang paham. Contohnya, kalau di dunia non kripto orang beli terus ya udah kamu membeli saham di perusahaan atau bisnis tersebut. Kalau di kripto kita tuh ada yang namanya refund policy. Jadi setelah 1 hari dalam 24 jam setelah tokennya listing, investor berhak untuk klaim tokennya, dapetin tokennya atau refund. Kalau investor klik refund, maka dia akan dapat 100% dari investmentnya. Bukankah itu jauh lebih aman kalau kita bandingkan dengan non kripto? Hanya saja memang ini bukan sesuatu yang lazim gitu ya. Maksudnya kalau bagi OJK dan pemerintah mungkin kok bisa begitu ya? Kok fleksibel sekali. Kita tadi udah cerita juga dari sisi regulasi Indonesia ya, artinya punya harapan untuk terus bikin proyeknya menopang dan mensupport proyek-proyeknya untuk masuk ke pasar global. Nah ini berikutnya tuh the path to global impact. Artinya kayak what is the strategy for you guys to building locals but winning global? Mungkin dari jelas kan? Dari sisi IT, di mana kamu punya strategi untuk build kamu IT kan, untuk bisa bersaing sama yang luar. Paling gampang yang kemarin tuh Wukong, Black Myth, itu kan something really localized, dieksekusi dengan sangat baik, terus mudah dar. Kalau kita ngomong culture, Indonesia nggak kalah, itu juga punya banyak sekali lokal genius ya, IT lokal, cuman yang mau set, orang sini jago bikin daripada jual. Nah, kalau sih strategi basically bring Indonesia or local IT to the world. Oke. IP lokal ke global mungkin 3 poin. Yang pertama adalah kita
dia yang di India juga seperti apa, dan di Taiwan seperti apa. Jadi Kemenpar ini kolaborasi ke duta besar Indonesia. Jadi di ASEAN Mall of Korea itu showcase buah-buahan Indonesia. Buah-buahan dari Indonesia. Ini IP-nya karakter buah. Dan di sana kita showcase dia karakter buah yang di Indonesia yang kita kerja karena tercapai. Jadi dia buah yang bekerja. Bisa festival juga di situ. Nah, jadi dia kesana showcase 5 buah. Ada rambutan, durian, ada manggis, habis itu juga ada 2 buah lagi. Jadi 5 buah Indonesia ini yang sebenarnya internasional. Jadi 5 buah Indonesia ini kita nggak tahu bahwa teman banyak di Indonesia. Jadi dia mau narasi kita dari kalsan. Yang lain adalah kolaborasi sih yang ketiga. Jadi kalau kita belum bisa, kita jadi salah satu klien aku yang menjadi masih di brand consultant, jadi global agency. Sejauh sekarang kita satu klien aku yang bermain nama di kementerian aku. Dan dia bisa sendiri. Makanya kalau misalnya kita masuk, bakal kayak golf. Ini ambil golf. Jadi bilang gini, kita tuh sebut, kalau kita sebut, kita tuh lagi main. Kita tuh semua, karena kita semua, Undangin gajah. kita kembali kerja. Karena gajah pasti lebih besar di bisa bergerak cepat dengan kita jadi semua undangin dia. Karena dia juga baru, tapi dia selalu ngomong seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga kita gajah pada saat itu kayak kita punya terbentuk sendiri. Kita semua ya kita harus kita berani. Nah kita coba kolaborasi seperti ini kita lagi ngobrol sama ya. Nah itu masuk pasar dulu kan. Masuk ke lebih dari 1 negara kan di ASEAN di Southeast Asia juga. Jadi dia kalau kita mau dia udah punya exposure di Indonesia, kita ada exposure di Indonesia. Tapi kita mau value yang mungkin dia bisa melakukan. Jadi yang pertama mesti ada selera ya. Yang kedua harusnya dan yang ketiga kita harus ada kolaborasi. Tapi kalau dilihat dari teknik muka, Kita semua. itu memang mereka juga berduetnya gila-gilaan. Dan pasti mereka punya suatu power behind it. Mungkin kalau proses sih dengan video sudah punya 3 elemen tadi sih, alangkah baiknya kita bisa disupport dengan power bahan-bahan yang dikerjakan namanya high performance. Nah, kalau saya gimana? Artinya gimana untuk punya strategi untuk ini global? Ya, sama ya. Seperti tadi yang aku bilang sih, kita udah punya banyak franchise F&B yang udah keluar. Jadi makanan Indonesia itu termasuk top 10 dunia. Ya kan, ada nasi goreng, ada rendang. Nah jadi sebenarnya kita kalau mau menggambarkan Indonesia itu menurut aku ada banyak cara. Negara lain juga udah melakukan itu, impor, segala macam ini. Nah Indonesia itu kita punya, kita bisa dari kita bisa dari makanan, kita bisa dari genre humor kita, mungkin film kita yang ada banyak cara lah. Nah jadi kalau kita sih tetap pengennya kita bisa scale up brand-brand yang udah di jalur itu, yang udah sadar akan itu, mereka punya potensi, mereka juga ingin for the global spotlight, dan yang pastinya ya karena ini berhubungan dengan investment ya profitable juga, udah punya story-nya juga dan siap untuk di scale up. Jadi kalau kita kurang lebih samaan dengan bos, kita pengen majuin ya start dari SME small business dan dari situ let's see lah bisa apa. Kamu udah bawa blockchain ini sudah bawa mas? Iya, Dari investor atau investornya Saur Sally, Bore itu semuanya dari luar. Ada banyak yang dari luar, dari Australia. Jadi waktu kemarin tuh kita buka dropnya, orang masuk di 7 menit yang sold out itu, aku sempat ngobrol sama orang. Ada yang dari Australia, ada yang dari Dubai, ada yang dari Singapura. Nah mereka tuh hitung-hitungannya simpel aja. Indonesia itu populasinya 290 juta jiwa. Consumer marketnya itu gede. Kemudian mereka tahu makanan Indonesia enak, mereka tahu Indonesia negara berkembang dan lain-lain. Ya udah mereka pede aja udah masuk. Itu simpel. Nah kita yang di sini dengan berbagai potensi, kenapa kita nggak bisa lihat dari kacamata mereka? Sesimpel itu dan mereka jago. Udah. Nah, jadi yang tadi kita baru
global sih, semua orang bisa masuk dan sektor F&B, wellness, entertainment itu kan berkembang banget di sini. Jadi itu banyak sekali kesempatan di sini. Kalau di Paru ini gimana? Oke, jadi ya sebenarnya kalau kita dari awal start 2021 kan kita memang udah aiming for global. Walaupun kita project lokal, walaupun timnya 80% dari Indonesia, tapi kita memang aiming for global sampai hari ini kita juga masih seperti itu. Tapi menurut saya ada satu yang masih kurang dalam artian kalau memang saya berharap banyak project-project Indonesia seperti Sequoia dan Hyper yang bisa kita bantu untuk fundraising. Dengan begitu exposure Indonesia di dunia global itu akan jauh lebih bagus. Sayangnya memang ya saya melihat project Indonesia lumayan banyak ya. Kalau dulu zaman saya 2021 itu banyak yang project itu lebih di begitu lah ya kurang belakangan project Indonesia yang keluar ini cukup serius lah. Mungkin karena mereka sudah melihat beberapa cycle, udah tahu mana yang kira-kira disukai orang, mana yang enggak. Jadi saya cuma berharap bahwa kedepannya harusnya Indonesia bisa mengeluarkan project-project yang go global yang skalanya mungkin bisa kayak top 100 atau top 200 gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama investor, sama project lain yang di luar, sebenarnya kalau beda, misalnya semua orang udah tahu, oh kalian project di Indonesia, kita kenal kok. Kamu maksudnya kan kalau bisa banyak, kita ada hyper. Oke, dan mungkin ini final call to action ya. Jadi apa sih message yang pengen kalian sampaikan dari Creative One gitu? Kenapa as a project tentunya kita harus tetap stay focus, block out all the noise, dan keep building untuk bisa bikin Indonesia itu merealisasikan potensi. Oke, mungkin karena aku suka nulis novel, jadi filosofi yang beda dari depan dan juga dari sekitar. Tadi pagi baru baca ya, jadi salah satu pesan Steve Jobs yang dibahas oleh Steve Jobs adalah ideas are easy, execution strategy. Jadi kita ide-ide itu kan susah ya, ide yang pas itu gimana? Kita dapat ide kayak hyper bisa keren gitu, kayak orang ide keren. Ide-ide gitu kan, mungkin ada ribuan orang gitu. Tapi pertanyaannya mereka kerjain. Jadi kebanyakan selain itu mereka berpikir sampai ini, tapi mereka nggak kerjain diskusi. Karena susah diskusi. Kayak hari ini saya kira sudah hari ke 1391. 1390. Wah, kita dicatat ya. Kita beli 1391. Jadi kita tahun ini misalnya kita percaya bahwa yang gede itu mereka sudah tadi. Changes are inevitable. Being active is a choice. Jadi kita akan berubah baik time yang punya menentukan. Gitu kan? Kayak sekarang market crypto berubah, harganya sisa juga ada, Bitcoin seperti saja pasti bakal berubah. Jadi analisa yang berubah dan lain-lain tetap penting dan kita ada rekrut. Karena kita tinggal pilih antara kita diubah sebuah kader atau kita berubah. Dan harapannya kita semua sama-sama di sini bisa banyak belajar banyak. Dan yang sini semua bisa ya tadi intinya bisa masuk ke ranah global dan bisa Dari Paru ini kan, what is your final call? Maksudnya kombinasi siapa? Oke, ya, jadi saya berharap lebih banyak orang-orang Indonesia yang melek kripto, bukan cuma sebagai user kripto, tapi bisa join kita lah sebagai karena saya yakin banyak sekali orang Indonesia yang gabung. Ya kan di dunia web 2 sudah banyak unicorn dari Indonesia, tapi di web 3 belum ada unicorn, ya kan tinggal ya mungkin karena satu skeptis Aku lagi di tapi pesan saya ya jangan coba sampai dari Indonesia dalamin kemarin dia sekarang udah dalamin apa sih sebenarnya di blockchain. Kalau kita sudah dalamin saya yakin pasti kita merasa dan melihat bahwa ada banyak sekali potensi di dunia crypto dan blockchain. Contohnya kita aja nih orang Indonesia yang dulu kan saya tinggal di Jambi ya, saya di Jambi. Market kita bisa berubah. Kalau kita bikin bisnis web tuh kalau kita buka toko kopi atau apa sebagainya kita nggak bisa. Jadi itu menurut saya adalah salah satu peluang terbaik untuk Indonesia. si Sequoia juga nggak bakal ada di sini
Ya. Nah, David, what's your final thought? Senada dengan Robi dan Bro Jos ya. Kalau menurut aku percaya menurut aku blockchain itu infrastruktur bukan tujuan. Jadi kita bangun utilitas di atas infrastruktur bukan noise. Artinya blockchain apa sih? Blockchain itu infrastruktur. Kita bukan melihat blockchain itu tujuan. Blockchain itu nggak ada. Kita bukan ngada-ngadakan sesuatu terus kita alasankan blockchain. Blockchain itu udah ada. Dia bukan tujuan. Tinggal kita pakai. Membangun utilitas, utility, bukan noise. Seperti kalau noise itu berarti kita pakai embel blockchain, yang kita itu bangun noise. Hanya selewat lalu lalang. Tapi yang kita bangun itu harus solid dan bisa membantu memberikan solusi buat kehidupan kita manusia. Sangat filosofis ya. Yang itu betul filosofis. Biasanya kan musik Madonna memang sangat filosofis, itu nggak sih? Dan padahal Madonna nggak gampang gitu. I've been trying gitu, cuman kayaknya hidup gue nih terlalu banyak noise-nya gitu. Gue mesti set time gitu, dan terapi orang-orang. Padahal kalau gue bener-bener olahraga aja. Gitu ya. Alright, mungkin mau nanya ke Nathan, ada Nathan? Enggak ada. Nextnya berarti kita akan ada buka audience Q&A ya? Ada sesi Q&A nya nggak? Nggak ada? Oke. Alright, kalau gitu mungkin aku mau bantu rekap aja ya teman-teman. Bahwa project di Indonesia itu yang pertama, sebenarnya kita masih ada. Ya kan? Walaupun masih banyak secara edukasi luas dan lain-lain yang menganggap itu masih scale. Tapi project Indonesia itu ada, kita di sini dan kita real. David berusaha untuk membangun sektor SME dengan pendanaan yang udah borderless di bawah sehingga kita bisa membuat kayak tadi F&B di Indonesia, who knows, kita bisa bakal punya berbagai macam chapter like new brands yang bisa expand sampai keluar. Jos yang juga lagi coba untuk membangun IP Indonesia, start from like IP kayak film, characters, kolaborasi juga sama dengan Mobile Legends gitu. Dan juga pasti punya harapan untuk bawa karakter atau IP Indonesia juga bisa kita bawa keluar, mungkin bisa terkenal kayak Mighty Mouse, whatever ya, yang itu juga bisa. Dan Pak Roni juga punya harapan bahwa kripto itu bukan sih, kita lebih pengen lihat lebih banyak builders, lebih banyak anak-anak muda yang berani untuk masuk memutuskan membangun dan mereka juga bisa mengedukasi karena Pak Roni juga kalau nggak salah sekarang lebih fokus untuk edukasi orang. So basically aku bisa bilang bahwa the greatest noise di Web3 itu sebenarnya distraction from art of building. Karena blockchain sebenarnya sudah ada. Dan itu seharusnya menjadi infrastruktur, bukan menjadi tujuan akhir. Jadi vehicle, vessel. Ya, sekarang nggak perlu diadakan, itu sudah ada. Dan ini menjadi bahwa kita mesti fokus as a builder, kita harus fokus di utility-nya, fokus juga di kolaborasinya, karena kita juga harus percaya bahwa ada style orang yang kita juga mesti jadi adaptif. Itu ya poinnya. Dan tentunya kita harus terus percaya untuk bisa keep building sehingga bisa bawa kontribusi untuk adopsi Web3 dan blockchain di Indonesia. Alright. So thanks a lot buat panelis Joshua Buliman, David Salim, Pak Robizio, saya Boni untuk sesi ini, kami terima kasih semuanya. Thank you. Oh iya. Iya, thank you so much for the panelists atau semua moderator. Kita foto dulu bersama-sama, silakan bisa mengambil posisi. Iya. Kamera ready? 3, 2, 1. Oke, dia bebas boleh, pose yang lebih seru lagi. Iya. Day 2. 3, 2, 1. Tahan. Got it? Video dulu, video. Oke, dadah boleh, dadah kasih. Iya. Yes. Thank you so much, panelists. Terima kasih banyak.